Ya, halo buat teman-teman yang join lagi di video Bosman Matematika kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat semuanya. Dimanapun Anda berada gitu ya, ketemu lagi bersama channel Matematika ya, belajar bersama Bosman Matematika. Khusus hari ini kita mau bahas tentang matematika IPA ya untuk UTBK 2021 ya. Kalau teman-teman sudah lihat gitu ya, yang gua share nih buat hari ini gitu ya, soalnya tentang limit gitu. Jadi teman-teman kudu memperhatikan gitu ya, karena limit ini materinya sangat beraneka ragam, terutama bentuk soalnya juga beraneka ragam. Nah, tanpa basa-basi ya, kita langsung aja ngebahas gitu ya soalnya. Nah, buat hari ini kita langsung ngebahas soal limit ya. Nah, apa sih yang teman-teman ketahui tentang limit gitu ya? Beberapa mungkin dari teman-teman juga ada yang udah tahu ya limit itu seperti apa, terus caranya mengerjakannya juga seperti apa. Cuman kalau teman-teman lihat di sini bahwa limitnya bentuknya X mendekati A, kemudian fx dikurang 3gx gitu ya, sama dengan 2, dan ini limit X mendekati A dari 3fx ditambah gx sama dengan 1, dan yang ditanya adalah limit X mendekati A tapi dibagi gitu ya, fx-nya dibagi sama gx. Nah, tanpa basa-basi, gua kasih lu sedikit teori ya terkait dengan limit, bahwa teori limit yang paling mendasar adalah kalau limit X mendekati A gitu ya, dari fx plus minus gx gitu ya. Nah, ini sebenarnya secara garis besar gitu ya, walaupun di sini L hasilnya, ini bisa kita pecah ya, kita bisa pecah menjadi fx gitu ya, ditambah atau dikurang limit X mendekati A dari gx. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman mengingat lagi kembali sifat dasar daripada limit. Nah, terus gimana kalau dengan konteks yang pembagian gitu kan? Kak, soalnya pembagian nih, gimana dong gitu kan? Tenang aja, teman-teman gak usah panik gitu ya. Bentuknya akan sama teorinya. Kalau dia fx dibagi dengan gx, maka nanti bentuknya akan menjadi limit X mendekati A gitu ya, dari fx, kemudian nanti dibagi sama limit X mendekati A dari gx. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi teori yang sudah teman-teman peroleh itu ya, itu yang kita akan gunakan ketika ketemu bentuk soal seperti ini. Nah, berarti soalnya gimana nih Kak, ada limit ini? Ya sudah, kita pecah saja ya. Pertama kali teman-teman harus mecahin dulu. Jadi yang pertama ini mungkin gua tulis limit X mendekati A gitu ya, dari fx gitu kan, dikurang 3 gitu ya, karena angkanya gua keluarin, X mendekati A dari gx ya. Ini menghasilkan 2 ya. Gua anggap ini jadi persamaan pertama ya, ini gua anggap jadi persamaan kedua gitu ya. Nah, artinya di sini gue udah punya persamaan pertamanya, dan yang kedua mungkin gue juga mau bikin persamaannya ya. Berarti limit X mendekati A gitu ya. Nah, 3-nya kita taruh di depan, dari fx ditambah limit X mendekati A gitu ya, dari gx sama dengan 1. Wah, kalau kayak gini teman-teman harusnya udah jago nih ya kan. Apa yang kira-kira bisa teman-teman lihat dan serupa mirip bentuknya? Ayo, apa ada yang tahu nggak? Ya, betul banget teman-teman. Jadi ini tuh kita bisa permisalkan menjadi A misalnya. A dikurang 3B lah, anggap gitu ya. Jadi kita bisa memisalkan gitu ya, biar lebih gampang. Misal limit X mendekati A dari fx ya, ini kita misalin A, dan limit X mendekati B, kok B sih, sorry, gua salah men, A ya, sorry. Nah, dia A dari gx ya, sama dengan B misalnya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat gitu ya. Nah, ini berarti 3A ditambah
B sama dengan 1. Apa yang terbersit di kepala teman-teman kalau bentuknya sudah ada A sama B? Ya, ini gua kasih tanda gini. Apa yang teman-teman bisa pikirin atau yang terpikir di kepala teman-teman? Ya, betul banget. Eliminasi. Ya, teman-teman diminta untuk mengeliminasi dua bentuk itu untuk menghasilkan permisalan yang sudah teman-teman lakukan di awal. Nah, berarti sekarang teman-teman tinggal eliminasi gitu ya. Mungkin gua ganti warna ya eliminasinya. Di situ gua bikin 3A ditambah B sama dengan 1, A dikurang 3B ini sama dengan 2 ya. Nah, supaya hilang gua mau gua mau samain A-nya. Berarti A-nya gua kali 3. Oke, maka di sini gua akan peroleh bentuknya 3A ditambah B sama dengan 1, dan di sini dapat gua 3A dikurang 9B itu hasilnya adalah 6. Nah, gitu ya. Berarti kalau biar A-nya hilang gua kurangin, berarti hasilnya jadi 10B sama dengan minus 5. Nah, gitu ya. Jadi 1B dikurang minus 9B itu hasilnya adalah 10B, karena minus ketemu minus jadi plus gitu ya. Berarti B-nya ketemu dong, Kak. Iya, betul. Jadi B-nya ketemu min 5/10 alias berapa teman-teman kalau disederhanain? Ya, minus 1/2. Betul sekali. Nah, buat teman-teman yang udah dapat B-nya sama dengan min setengah, teman-teman boleh masukin, terserah mau masukin ataupun mau eliminasi ulang, terserah. Kalau gua lebih senang masukin, ya gua substitusiin aja ke salah satu. Ya, gua substitusi ke A dikurang 3B akan menghasilkan 2. Berarti A-nya gua masukin belum ada, B-nya gua masukin min setengah, ya. Oke, sama dengan 2 gitu ya. Berarti min A plus 3/2 sama dengan 2 gitu ya. Berarti min A sama dengan 2 dikurang 3/2. Oke. Nah, sampai situ teman-teman perhatikan. Artinya di sini kita harus samakan penyebutnya. Berarti min A sama dengan per 2. Berarti di sini 4 gitu ya, supaya jadi sama. Ini kan per 1 dikurang 3/2. Nah, artinya ya teman-teman bisa peroleh bahwa ya gue pindahin ke sini ya, min A sama dengan 1/2 alias min A maaf, gue mau dapat A nya ya. Berarti A nya itu hasilnya adalah minus 1/2. Nah, kira-kira kita cek dulu nih, ada yang salah apa enggak gitu ya. Kita cek. Ada yang salah? Oh, nih teman-teman lihat. A dikurang 3B itu tidak ada minusnya. Nah, jadi hati-hati buat teman-teman, jangan sampai lupa gitu ya. Kadang suka kayak gitu kalau ngerjain. Ya, ini hati-hati, berarti gua hapus ya. Berarti A-nya udah ketemu, jadi jawabannya setengah. Nah, kalau A-nya sudah ketemu, maaf, teman-teman gak usah bingung, gak usah panik, gak usah risau gitu ya. Teman-teman tinggal ganti aja. Nah, ini udah ketemu ya. A-nya gue bikin hasilnya adalah setengah. Kemudian B-nya juga udah ketemu ya. Hasilnya adalah minus setengah. Maaf. Nah, ini ya. Oke, kalau sudah berarti teman-teman tinggal memasukkan saja. Ya, memasukkan kemana? Ke soalnya. Tadi kita sudah punya, berarti ini ya soalnya ya. Kita punya, kita ganti, berarti ini tadi kita dapetin A, ini kita dapetin B gitu ya. Nah, berarti hasil dari A per B, A-nya itu adalah setengah, B-nya adalah min setengah. Oke, berarti hasilnya adalah min 1. Ya, jawabannya adalah yang E. Selesai. Oke teman-teman, untuk pembahasan nomor 1 saya cukupkan sampai situ. Buat teman-teman yang masih mau mengulang lagi boleh. Thank you buat video hari ini. Assalamualaikum.